Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya takdimi, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MAG MPD. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa pasca sarjana angkatan 6 STAI Sukabumi. Bismillah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Maimunah. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 29 September tahun 1993 dan saat ini saya tinggal di Kampung Cikaramat, Desa Makarsari, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Baiklah, latar belakang dari artikel yang saya susun ini adalah yang pertama, bahwa kita tahu Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam memperhatikan berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Hal ini dapat kita lihat salah satunya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yang bunyinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, dan sesungguhnya segala sesuatu bahkan sampai ikan di laut beristighfar bagi para pencari ilmu. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan. Kemudian seharusnya dengan tadi ya kita tahu bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan. Dengan demikian seharusnya lembaga pendidikan Islam itu jauh lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tertinggal. Nah, dari sudut pandang penulis sendiri, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena salah satunya pemikiran filsafat pendidikan Islam itu belum dipahami dengan baik oleh orang-orang yang bergelut dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, memahami filsafat pendidikan Islam itu menjadi penting. Nah, untuk tokoh-tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang filsafat pendidikan Islam itu ada beberapa. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri organisasi Islam yang cukup besar dan dikenal di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Tapi dalam hal ini kita tidak menyoroti Muhammadiyahnya. Yang saya bahas di dalam artikel ini adalah tentang bagaimana pemikiran
Filsafat Pendidikan Islam Kiai Ahmad Dahlan. Mengapa Kiai Ahmad Dahlan? Karena beliau merupakan salah satu tokoh agama Islam yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan di Indonesia. Ya, salah satu buktinya bisa kita lihat ada banyak lembaga pendidikan yang berhasil beliau dirikan, ya. Di antaranya adalah TK Aisyah, kemudian ada MBS Muhammadiyah Boarding School, kemudian ada Universitas Muhammadiyah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itulah latar belakang dari artikel ini. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan filsafat. Jadi ini yang dibahas di artikel ini. Filsafat pendidikan Islam itu apa? Kemudian siapa Kiai Ahmad Dahlan itu? Kemudian bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut beliau? Nah, adapun metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah menggunakan metode studi pustaka atau library research. Kemudian untuk pengumpulan data, itu bukan pengumpulan darah ya, tapi pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, di mana dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa buku, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan model Mills dan Huberman. Nah, di mana langkah-langkahnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian pengumpulan data sekaligus reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pembahasan. Sebagaimana telah disampaikan tadi, ada 3 hal yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan Islam, karena kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir adalah pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk yang pertama, mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, filsafat dapat diartikan mencintai hal-hal yang bijaksana atau teman kebijaksanaan. Ini dikutip dari Junaidi tahun 2017. Adapun pengertian filsafat secara terminologi atau secara istilah, ini yang diambil penyusun adalah pengertian dari tokoh-tokoh Muslim. Yang pertama dari Al-Kindi, beliau diberikan gelar sebagai Bapak filsafat, ya. Menurut Al-Kindi, filsafat itu adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang mungkin diketahui oleh manusia. Nah, sedangkan menurut Al-Farabi, ya, filsafat itu adalah pengetahuan tentang alam yang maujud yang digunakan untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Nah, adapun menurut Fuad Hasan, beliau ini orang Indonesia, ya.
Filsafat adalah usaha manusia untuk memahami berbagai manifestasi kenyataan melalui upaya berpikir sistematis, kritis, dan radikal. Nah, sehingga menurut beliau, dengan berpikir sistematis, kritis, dan radikal tersebut, akan diperoleh pengetahuan yang makin jelas tentang berbagai gejala yang berupa fakta ataupun yang masih berupa peristiwa. Nah, itu pengertian filsafat menurut beberapa tokoh. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Nah, yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran agama Islam. Adapun yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pada dasarnya, filsafat pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan filsafat pendidikan pada umumnya. Ruang lingkup yang dibahas di dalam pendidikan Islam ini mencakup kurikulum, kemudian manusia sebagai objek dan subjek pendidikan, kemudian metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam filsafat pendidikan Islam, kesemuanya itu dilandaskan pada ajaran agama Islam, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itulah sekilas pengertian tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Nah, beliau adalah seorang tokoh Islam yang lahir di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kauman pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Nah, pada masa kecilnya, beliau belajar dengan ayahnya sendiri, karena ayahnya merupakan seorang ulama. Itu hanya saja pada masa remaja dan dewasa, beliau diperintahkan ayahnya untuk mencari ilmu kepada guru-guru yang lain. Bahkan beliau pernah belajar ke Mekah. Nah, untuk belajar ilmu fikih, beliau belajar, ini salah satu gurunya ya, beliau belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Saleh. Kemudian ilmu nahu, beliau belajar kepada Kiai Haji Muksin. Untuk ilmu falak atau astronomi dan geografi, beliau belajar kepada Kiai Raden Haji Dahlan. Kemudian untuk qiraah atau seni membaca Al-Quran, beliau belajar kepada Syekh Amin dan Syahid Bakri. Nah, untuk ilmu hadis dan nilai-nilai dari ketradisian Nabi Muhammad SAW, beliau belajar kepada Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat. Sebetulnya masih ada guru-guru beliau yang lain. Nah, ini yang saya sebutkan beberapa saja. Nah, adapun untuk kiprahnya, beliau berkiprah di bidang pendidikan, sosial, dan juga keagamaan. Beliau pernah menjadi khotib di Masjid Yogyakarta, ya. Beliau ini terkenal sebagai tokoh yang ulet memang sejak kecil dan peduli dengan sesama, dan beliau terkenal cerdas juga. Dan modal-modal ini berhasil tumbuh dengan baik di dalam diri beliau dan terbawa hingga beliau dewasa. Nah, beliau adalah tokoh yang terkenal, tidak banyak karya tulisnya, tetapi ajaran-ajaran yang beliau contohkan itu banyak digunakan oleh masyarakat. Beliau terkenal dengan aksinya. Beliau juga dikenal sebagai pahlawan yang sangat peduli kepada 3 bidang ini,
yaitu bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan aktualisasi dari ilmu yang dimiliki. Sehingga yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di sekolah itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekilas biografi beliau. Selanjutnya, bagaimana pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, secara garis besar terdapat empat pokok pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini menurut sumber yang saya dapatkan. Nah, yang pertama, integrasi ilmu dan amal. Nah, ini sebelum membahas satu persatu, sepertinya kita perlu mengetahui dulu latar belakang kenapa beliau bisa mencetuskan 4 hal ini. Jadi pada saat itu ketika abad 20-an, kurang lebih abad 20-an, beliau melihat pendidikan yang berlangsung saat itu belum sesuai gitu, dimana pendidikan bagi kaum pribumi sungguh dipandang sebelah mata oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, pada saat itu terdapat 2 sistem pendidikan. Yang pertama adalah sistem pendidikan tradisional pribumi yang diselenggarakan dalam pondok-pondok pesantren dengan kurikulum seadanya. Yang kedua adalah pendidikan sekuler yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial, dan di pendidikan tersebut pelajaran agama tidak diberikan. Nah, karena adanya kedua hal tersebut, Ahmad Dahlan melihat itu hal yang membuat perekonomian masyarakat Indonesia saat itu tidak maju, tidak berkembang. Nah, oleh karena itu beliau berpikir perlu ada perubahan dalam hal pendidikan karena beliau menilai masa depan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, akhirnya beliau mencetuskan beberapa pemikiran ini. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu integrasi ilmu dan amal. Nah, pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk menyebarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anggota-anggotanya. Beliau mengajak anggotanya untuk berkarya sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi artinya dengan berkarya itu berarti seseorang mengamalkan apa yang sudah dikuasainya. Nah, perhatian beliau terhadap integrasi ilmu dan amal dapat dilihat dari ungkapan yang beliau sampaikan kepada anggotanya. Salah satu ungkapan yang beliau sampaikan kepada anggotanya adalah kamu tidak melakukan sesuatu itu karena kamu belum bisa melakukannya kan gitu. Terus
kata beliau, sini biar saya ajarkan cara melakukannya gitu. Kemudian bukti lain atau usaha lain yang beliau lakukan untuk menumbuhkan, untuk menciptakan adanya integrasi ilmu dan amal itu adalah pada tahun 1921 beliau mendirikan panti asuhan. Nah, tepatnya di Yogyakarta. Panti asuhan ini diberi nama Hufbestur. Nah, panti asuhan ini adalah wadah bagi para santri-santri atau anak didiknya untuk melakukan integrasi ilmu dan amal. Mereka diarahkan untuk mengaplikasikan apa yang sudah diajarkannya, gitu. Nah, misalnya santri-santrinya diminta untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim yang ada di panti asuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya selain integrasi ilmu dan amal adalah integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi beliau menilai pendidikan yang berlangsung saat itu belum mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pada saat itu pendidikan kolonial lebih menekankan kepada ilmu umum dan sama sekali tidak memasukkan pelajaran agama, jadi tidak ada ilmu agama di situ. Sementara pendidikan tradisional itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Nah, menurut beliau hal tersebut kurang tepat sehingga beliau mencetuskan bahwa keduanya perlu diintegrasikan. Nah, terkait dengan integrasi ilmu agama dan ilmu umum, beliau berpandangan ini sangat penting karena peserta didik atau santri yang diajarkannya itu harus bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Dan hal ini hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, bahkan beliau itu menilai ketika seseorang hanya condong kepada ilmu agamanya saja atau hanya mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual saja, itu akan menyebabkan agama Islam menjadi mundur seperti yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, untuk bisa mencapai target ini, kemudian beliau mendirikan sebuah sekolah pertama Muhammadiyah ya, yang diberi nama Hizmet the Quran. Tempatnya juga sama di kota kelahiran beliau, yaitu di Yogyakarta. Nah, Hizmet ini merupakan sekolah yang mengintegrasikan, mengkolaborasikan antara ilmu agama dan umum. Nah, ini bisa dilihat dari mata pelajaran yang diajarkannya. Beberapa mata pelajaran yang diajarkan di HIS antara lain ada bahasa Arab, kemudian tajwid, tasawuf, bahasa Inggris, fikih, kemudian pelajaran membaca, dan pelajaran menulis. Nah, usaha beliau ini berbuah manis karena dari HIS tersebut ya lahirlah lulusan yang mempunyai kepedulian terhadap bidang kesehatan, dan ini menjadi latar belakang munculnya PKU Muhammadiyah yang
kita kenal sampai saat ini. Nah, beliau adalah HM Sujak. HM Sujak adalah lulusan Hizmet the Quran yang punya kepedulian terhadap bidang kesehatan. Nah, PKU sendiri tadi saya sampaikan produk yang dihasilkannya itu adalah PKU Muhammadiyah. Nah, PKU sendiri adalah kepanjangan dari singkatan dari penolong kesengsaraan umum, yang mana PKU ini bergerak di bidang kesehatan, ya. Nah, saat ini PKU tidak hanya berupa klinik, kalau saat itu masih tempat pelayanan biasa. Kalau sekarang PKU sudah menjadi rumah sakit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan berpikir. Nah, menurut beliau, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, faktor utama yang menyebabkan mundurnya umat Islam saat itu adalah pola pikir dan cara pandang terhadap masa depan. Nah, oleh karena itu menurut beliau, santri atau peserta didik itu perlu diberikan kebebasan berpikir. Nah, agar bisa memperbaiki keadaan tersebut. Nah, karena menurut beliau, kebiasaan berpikir itu akan mendorong seseorang untuk progresif, ya, untuk punya progres dan dinamis, gitu. Jadi dia tidak statis. Jadi kebebasan berpikir ini menurut beliau sangat penting diberikan kepada para santri atau peserta didik. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kebebasan berpikir itu akan membuat seseorang terhindar dari taklid buta. Taklid buta itu artinya mudah mempercayai informasi dari siapapun tanpa punya keinginan untuk menggali, untuk mengetahui apakah informasi yang didapatkan itu betul adanya atau justru hanya hoax gitu. Nah, menurut beliau ini sangat penting. Dan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, hal tersebut sangat diperlukan karena seringkali ada terjadi bentrokan dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena seseorang menelan dengan mentah informasi yang dia dapatkan tanpa mengecek, tanpa mengoreksi apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya hoax gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter itu hal yang digembor-gemborkan sampai saat ini sebetulnya di bidang pendidikan. Kita seringkali mendengar, mari kita bersama-sama membentuk karakter yang baik dalam diri siswa. Nah, ternyata hal ini sudah dipikirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak dahulu gitu, bahwa dalam pendidikan itu perlu ada pembentukan karakter. Nah, beliau berpendapat bahwa peserta didik itu tidak cukup kalau hanya cerdas dari segi intelektualnya saja. Dia juga perlu cerdas, punya kecerdasan sosial, emosional, dan spiritual. Gitu. Nah, barulah kalau sudah memiliki kecerdasan-kecerdasan yang tadi, itu modal yang cukup untuk membentuk jiwa yang utuh. Nah, jiwa yang utuh ini sebetulnya kalau kita lihat adalah salah satu dari membentuk jiwa yang utuh itu adalah tujuan dari pendidikan gitu, membentuk insan kamil. Nah, siapa insan kamil itu kan? Nah, insan kamil itu adalah
yang sehat jasmani dan rohani. Salah satunya sehat jasmani dan rohani. Gitu. Nah, beliau menilai kecerdasan-kecerdasan tadi itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, kecerdasan tadi itu akan tumbuh melalui proses pembentukan karakter. Nah, beliau memberikan arahan juga bahwa pembentukan karakter itu bukan hal yang bisa dilakukan semena-mena. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembentukan karakter itu adalah dengan penanaman keimanan, kemudian memberikan ilmunya tentang karakter itu, karakter yang baik seperti apa, yang perlu dihindari seperti apa gitu. Dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, dalam kesehariannya untuk proses pembentukan karakter ini, beliau terbiasa melakukan hal yang ingin beliau ajarkan itu terlebih dahulu. Jadi bukan nyuruh, tapi ngajak dan mencontohkan. Dan ternyata seperti yang kita ketahui saat ini, mencontohkan itu akan jauh lebih efektif daripada hanya dengan menyampaikan melalui kata-kata. Nah, selain itu, untuk mempercepat proses pembentukan karakter, beliau dulu mengumpulkan guru-guru yang mengajar di sekolahnya untuk diberikan bekal bagaimana cara membentuk karakter. Jadi mencontohkan dulu ke guru-guru. Setelah itu nanti guru-guru akan mencontohkan kepada murid-muridnya. Nah, menurut beliau ini akan jauh lebih efektif daripada beliau hanya mencontohkan kepada murid-muridnya gitu. Karena kalau setiap satu guru nanti bakal punya banyak peserta didik gitu. Yang selanjutnya proses pembentukan karakter itu akan tersebar melalui guru-guru tersebut sehingga hasil atau target yang didapatkan itu bisa dicapai dengan lebih cepat. Itulah pemikiran filsafat pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dan dari pandangan penulis sebetulnya pemikiran tadi itu masih relevan untuk kita gunakan dalam mengembangkan lembaga pendidikan gitu, dari mulai integrasi ilmu dan amal, kemudian integrasi ilmu agama dan ilmu umum, kemudian kebebasan berpikir dan pembentukan karakter. Itu memang hal-hal yang perlu kita pegang, yang perlu dilakukan di dalam lembaga pendidikan. Adapun kesimpulannya, mohon maaf. Yang pertama, kita tahu bahwa pendidikan Islam itu adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nah, di mana di dalamnya membahas tentang hakikat kemampuan muslim untuk dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing sehingga menjadi pribadi yang menjiwai ajaran Islam. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh Islam yang lahir di Yogyakarta dan mempunyai kepedulian serta banyak berkontribusi bagi bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dan untuk dalam bidang pendidikan, pemikiran beliau bisa kita adopsi untuk bisa
digunakan dalam lembaga pendidikan Islam agar kedepannya pendidikan Islam itu semakin baik dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pemikiran filsafat pendidikan Islam sendiri, beliau berpendapat ada 4. Yang pertama adalah harus ada integrasi ilmu dan amal, kemudian integrasi ilmu agama dan ilmu umum, kemudian adanya kebebasan berpikir, dan yang terakhir adalah pembentukan karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.